Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama memulai persekutuan doa keluarga online malam ini. Dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan kembali kami ucapkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Pada malam hari ini kami telah berkumpul bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Hadirlah ya Bapa, dari awal hingga akhir, supaya juga acara persekutuan doa keluarga ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati juga Pendeta Nugraheni yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berikan dia hikmat supaya apa yang dia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, diamkanlah suara hati kami supaya hanya tertuju ke dalam pemberitaan firman-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini kepada-Mu. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku.
serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 8 secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada
Mari saudara-saudara kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita yang menyala, yang menuntun kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakailah ia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita malam hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyeretkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan menjadi seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun baru itu selalu membawa paling tidak dua perasaan, yaitu kegembiraan dan kegelisahan. Gembira karena kita bisa memasuki tahun kehidupan yang baru. Namun juga ada gelisah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang hingga saat ini kita tidak bisa melihat kapan pandemi ini akan berakhir. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara menyanyikan satu lagu yang sudah sangat kita kenal. NKB 49, Tuhan yang pegang. Mari kita menyanyikannya bersama-sama.
Saudara-saudara, NKB 49 ini hampir selalu dinyanyikan ketika menjelang akhir tahun atau di awal tahun baru. Dan biasanya orang menyanyikan lagu ini dengan suasana hati yang melo, yang melankolis, cenderung sedih. Padahal kalau kita menghayati dengan seksama lirik lagu ini, seharusnya lagu ini bukanlah lagu yang melankolis, yang sedih, yang mendukakan hati. Meskipun tempo lagu ini memang tidak cepat. Saudara-saudara, lagu ini justru ingin menggambarkan satu keyakinan, satu pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita menghadapi hari esok yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi di sana, maka lagu ini dengan tegas mengatakan bahwa ada Tuhan di hari esok itu. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia berkarya pada masa Israel tengah dalam masa pembuangan di Babel. Mereka dibuang kira-kira 70 tahun lamanya. Saat itu Israel hidup dalam keputusasaan karena hampir-hampir buat mereka merasa tidak mungkin untuk bisa terbebas dari pembuangan di Babel, apalagi sampai kembali ke kampung halaman mereka. Mereka merasa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Babel. Mereka tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Dan kalaupun mereka bisa melepaskan diri, membebaskan diri, apakah mereka bisa sampai ke Yerusalem dengan selamat dan kembali membangun kehidupan di sana? Mereka tidak merasa yakin bisa melakukan itu. Mereka tidak bisa merasa yakin bahwa mereka akan terbebas sehingga bebas dari pembuangan dan bisa kembali ke tanah kelahiran mereka itu jadi sebuah mimpi yang indah yang buat orang Israel pada waktu itu tidak mungkin terwujud. Dan mereka semakin putus asa, saudara-saudara, ketika mereka merasa tidak ada perubahan kondisi, tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa bebas dari kondisi yang menyesakkan ini. Saudara-saudara, bagian bacaan kita malam ini adalah berita yang menggembirakan yang disampaikan Tuhan bagi Israel melalui Nabi Yeremia. Allah menegaskan kembali kasih-Nya kepada Israel dan Allah menegaskan bahwa kasih-Nya kepada Israel itu tidak pernah berubah. Bahkan Dia berkenan menyatakan panggilannya kembali untuk membawa Israel kembali ke tanah kelahiran mereka. Oleh karena itu, seruan diberikan kepada Israel adalah bersorak-sorai dengan sukacita. Bersukacitalah. Tuhan berkenan memperbarui perjanjiannya dan akan membebaskan Israel dari hukuman pembuangan di Babel. Dan berita ini tidak ditujukan hanya Israel saja tetapi diumumkan secara luas sehingga semua bangsa mendengar bahwa Tuhan akan membebaskan Israel. Apa yang nampaknya mustahil bagi Israel sendiri bisa dikerjakan oleh Tuhan dengan sangat mudah. Dan saudara-saudara, berita yang disampaikan Yeremia ini mau menyatakan yang pertama bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan saja atas Israel tetapi juga seluruh bangsa. Tapi yang menarik saudara-saudara, kalau kita melihat orang punya kuasa seringkali tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi tidak dengan Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dipergunakan untuk menyejahterakan umatnya. Dan kuasa Tuhan ini pula yang memungkinkan hal-hal yang mustahil bagi manusia, bagi Israel bisa terjadi. Kita bisa melihat di ayat 8 dan 9. Di sana ada ungkapan, ada gambaran yang menunjukkan orang buta, orang lumpuh, perempuan yang mengandung, perhimpunan yang melahirkan, menunjukkan
bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mustahil melawan sesuatu yang besar. Namun semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi Bapa yang menghibur anak-anaknya, yang memberikan pengharapan yang baru bagi anak-anaknya. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang diberitakan Yeremia itu juga mau menunjukkan, mau menyatakan Tuhan yang menjadi gembala bagi kawanan domba yang dikasihinya. Tuhan menunjukkan peran seorang gembala yang mau menjaga, yang mau melindungi, yang mau menolong dan memelihara kawanan dombanya dengan penuh kasih, meskipun domba-dombanya ini pernah menjadi domba-domba yang nakal, yang tidak setia kepadanya. Tapi kita bisa melihat Tuhan yang menjalankan fungsi sebagai seorang gembala yang baik, yang memberikan kesejahteraan bagi domba-dombanya, yang bahkan membebaskan kawanan dombanya dari incaran binatang buas, dari kecelakaan, dari maut. Tuhan yang adalah gembala itu menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup umatnya. Saudara-saudara, dua gambaran tentang Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi jaminan bagi kehidupan Israel. Jaminan yang menghilangkan keputusasaan, ketakutan, kegamangan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Karena Tuhan akan benar-benar memulihkan kehidupan umatnya. Seperti yang digambarkan dengan sangat indah di ayat 12 hingga 14. Kalau kita baca ayat 12 hingga 14, maka kita akan menemukan satu suasana yang sangat indah. Di mana orang-orang bisa menikmati semua yang diberikan Tuhan. Dan saudara-saudara, apa yang diberitakan oleh Yeremia ini tentu saja jadi angin segar bagi Israel, membawa satu pengharapan yang baru, ibarat setetes air di tengah padang gurun yang gersang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya apa yang saudara rasakan ketika memasuki tahun 2021. Apakah saudara merasakan senang atau gamang, tanpa harapan, cemas, gelisah atau bersyukur? Merasa penuh dengan ketidakpastian karena pandemi ini? Banyak orang ngomong gak usahlah merencanakan jauh-jauh hari. Orang seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, seperti apa saja kita tidak bisa memprediksi. Sebelum pandemi pun sebenarnya kita juga tidak bisa memprediksi apapun yang terjadi di masa depan kita. Namun di tengah pandemi ini kita benar-benar merasakan bahwa 1 detik ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kondisi ini banyak membuat orang putus asa. Banyak orang kemudian merasa tertekan, stres. Karena tidak bisa merencanakan apapun dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, apa yang kita rasakan tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri saja. Tetapi ada banyak orang juga merasakan hal yang sama. Kegamangan, gembira, tapi juga cemas dan gelisah. Bersyukur, tapi juga merasa penuh ketidakpastian dalam menapaki hari-hari di tahun 2021. Namun saudara-saudara, malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk yang pertama, mari kita menyatakan syukur kita. Mari kita mengatakan syukur Tuhan. Kami bisa melewati tahun 2020, menyeberangi tahun 2020 dengan selamat. Bersyukur di tengah kegelisahan memasuki tahun 2021, masih memiliki secercah harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang penuh kuasa, yang sudah terbukti nyata
di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang diberitakan Yeremia bagi Israel itu juga berlaku bagi kehidupan kita saat ini. Mungkin kita belum bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan inginkan, kuasa Tuhan seperti apa yang akan ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Namun, bukankah pengalaman kehidupan kita di tahun 2020 dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita? Selalu ada harapan ketika kita mau menaruh iman kita kepada Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari dengan mantap, dengan langkah yang tegar, yang tegap, kita memasuki hari-hari di tahun 2021 ini, sehingga ketika kita menyanyikan lagi NKB 49, kita tidak menyanyikan dengan suasana hati yang sedih, yang melankolis, tetapi kita bisa menyanyikan dengan tegas. Kita bisa mengatakan, tak ku tahu hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Dan mari saudara-saudara, kita mewujudkannya dalam kehidupan kita di tahun 2021. Bahkan mari kita juga menghadirkan pengharapan itu bagi sesama kita dalam relasi kita di tengah masyarakat. Biarlah kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, memasuki hari-hari di tahun 2021. Mari kita tetap berharap pada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh bersyukur kalau hari ini di awal tahun 2021 ini kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami. Kami mau memulai tahun baru kami dengan penuh rasa syukur, sambil tetap berharap hanya kepada kuasa Tuhan yang tidak terhingga batasnya. Ada kegalauan, ada kegelisahan, kekhawatiran yang menggelayuti hati dan pikiran kami ketika kami memasuki tahun 2021 ini. Namun kami mau percaya bahwa dengan kuasa-Mu yang besar tidak ada yang mustahil untuk Engkau lakukan guna menyejahterakan kehidupan kami, umat-Mu. Ajarlah kami untuk boleh terus menaruh harapan itu di dalam Engkau saja, sehingga kami boleh menapaki hari-hari kehidupan kami di tahun 2021 ini dengan tegap, dengan rasa mantap, dengan menyerahkan diri kami hanya kepada tuntunan Tuhan, Sang Penguasa kehidupan kami, sekaligus Tuhan yang senantiasa mengasihi dan menyelamatkan kami. Jagai dan lindungi kami Bapa. Pimpinlah kami dalam mengarungi hari-hari kehidupan kami. Malam ini kami terus berdoa bagi usaha yang dilakukan pemerintah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami menyadari ada lebih banyak orang yang terinfeksi virus ini. Dan kami tetap memohon hikmat kebijaksanaan-Mu, baik bagi pemerintah kami dalam memutuskan segala sesuatu untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Juga bagi seluruh warga masyarakat. Supaya kami pun sebagai warga masyarakat boleh mengambil bagian kami untuk
ikut serta menangani, melawan pandemi ini. Sebagai wujud iman kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Kami hanya meminta kekuatan dan perlindungan daripadamu ya Bapa, dalam masa menantikan pemulihan kehidupan kami. Kami tetap memohon kuasa-Mu boleh terus menguatkan kami, sehingga kami boleh melalui masa-masa sulit ini dengan baik dan tetap berharap hanya kepadamu. Kami bersama-sama juga terus berdoa bagi mereka yang harus dirawat di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi virus COVID-19. Kami memohon kekuatan, kami memohon kiranya Engkau memberikan imunitas tubuh yang baik sehingga mereka yang terpapar dan terinfeksi virus ini boleh dipulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa bagi para dokter dan tenaga para medis yang harus merawat para pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Berilah mereka juga kekuatan dan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami tetap memohon kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan yang cukup, memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kuat kuasa-Mu yang akan terus hadir menuntun langkah kehidupan kami. Inilah doa-doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa,
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masuklah dalam kehidupan saudara dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa keluarga online kita malam ini sudah selesai. Saudara-saudara bisa mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menjaga diri kita juga orang lain. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini bisa segera diatasi. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan beserta kita. Selamat malam.